Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan pelajaran tasrif saja. Tasrif ini kita selesaikan di halaman 132 ya. Bab yang kedua dari fi'il sulasi mazid tambahan satu huruf. Terakhir sampai mana mas? Terakhir sampai Adwaf udah ya? Belum. Misal Misalnya terakhir misal Ajwab belum. Misal sudah. Misal selesai. Berarti sekarang Ajwab. Baik ya mas. Halaman 133 Pak. 132, 133. Ajwab. Yang ajwaf ya. Di sini cuma ada tiga di sini apa? Ada sahih, mudhaf, mu'tal. Nah nanti untuk ajwaf ini kita kiaskan ke wazan yang sahih, sama tasrifnya dengan yang sahih. Untuk yang mu'tal akhir seperti nakis, lafif, mafruk, lafif makrun, ini semuanya sama kan nanti ke wazan yang mu'tal tadi. Ya, jadi itu ajwaf sama dengan tasrif yang sahih, bina sahih. Di sini ada 4 ya. Contohnya syawarah, musyawarah, awana, menolong, awada, membiasakan, qawama, melawan. Baik, kita mulai dari syawarah, yusyawiru, musyawaratan. Nah, ini musyawarah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab biasanya. Siapa sih? Musyawarah. Ini serapan dari bahasa Arab ternyata. Bahasa kita cuma numpang saja, mengimpor dari bahasa Arab. Silakan ya Mas. Syawara yusyawiru musyawaratan. Syawara yusyawiru musyawaratan. Syiwaron musyawirun musyawarun syawir la usyawir musyawarun. Ya musyawarah. Berarti kalau musyawarah itu isim masdar ya, dari syawarah. Kalau orang yang bermusyawarah, musyawir yang dimusyawarahkan, musyawar ya mas ya. Nah makanya dalam Al-Quran disebutkan wasyawirhum fil amr, kata Allah. Maka jika ingin mengambil sebuah keputusan, musyawarahkan dulu. Maka termasuk orang yang berakal, ya otaknya berakal, yang dewasa, itu kalau memutuskan sebuah masalah dia musyawarahkan dulu ya mas ya. Apalagi kita dalam komunitas, jadi enggak main ini sendiri ya, main hakim sendiri tidak, tapi dia musyawarahkan dulu, termasuk tanda dia berakal. Yang jelas ya, ini syawarah, ini musyawarah, sudah bahasa Indonesia ya. Baik, sekarang awana artinya menolong. Seperti kita dengarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dari kata awana. Silakan ya, awana yu'awinu. Awana yu'awinu mu'awanatan iwanan sinonimnya ya Pak. Ada nasoro ya, menolong juga ya nasoro dulu. Ada kan ya? Sama artinya. Nasoro menolong, awalnya juga menolong.
Kita sering dengar kan isti'anah. Artinya minta pertolongan, Pak. Isti'anah ini minta pertolongan. Dari kata awana. Yang sering dipakai yang mana, Kak? Amanah Asqoroh? Dipakai semua, Pak. Dipakai semua. Baik, jelas ya kan ya? Syaudah ya. Lanjut ya, awada, membiasakan. Ya, ta'awud, ya ta'awud, ya maksudnya pakai ain ya. Awud, maksudnya apa? Biasakanlah. Antu awidu, ya, biasakanlah. Itu dalam bahasa Arab. Ayo, awada, yu'awidu, mu'awadatan. Ayo. Jadi kalau antum ingin bisa bahasa Arab harus membiasakan antu awet antatakallam bil Arabiyyah, maka harus biasakan ya, bicara dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian qawama, artinya melawan. Silakan. Qawama yuqawimu muqawamatan qiwaman muqawimun muqawamun qawin la tuqawin muqawamun. Mana satu lagi nakis dua selesai. Ajur tahu ya, yang ain fiilnya asli huruf illah ya. Karena fa'ala ain fa fi'il lam fi'il. Kalau ajwa berarti yang tengahnya, berarti yang ain fi'ilnya huruf illah. Di sini ain fi'ilnya huruf apa ya, Pak? Wawu ya, huruf wawu. Alifnya itu tambahan. Fa'ala tambahan. Aslinya huruf wawu dia. Baik, sekarang nakis ya. Dan nakis ini nanti atau polanya atau wazannya yang di atas itu yang mu'tal akhir nanti. Karena nakis itu bagaimana? Fi'il nakis, bina nakis apa? Yang lam fi'ilnya berubah huruf illah, aslinya huruf illah. Di lam fi'ilnya ya. Coba kita tasrif ini dulu ya Pak. Tasrif contohnya dulu atau polanya yang di atas, yang di kotak itu. Yang contohnya dawa yudawi mudawatan gitu. Diwaan mudawin mudawan dawi latu dawi mudawan. Silakan. Itu nanti disamakan dengan yang contoh-contohnya. Kita kiaskan. Menyembuhkan ya. Kalau da itu kan penyakit, kalau dawa kan obat. Kalau dawa menyembuhkan atau mengobati lah, mengobati, menyembuhkan bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau mudawin orang yang menyembuhkan, kalau yang mengobati ya. Bisa artikan dokter ya, bisa artikan dokter Pak. Itu semua Pak, mudawin ini semua Mas. Ayo. Itu dari bangunan akhirnya semua. Maksur, mankus atau mamdu? Maksur. Ada yang mankus? Maksur, mankus. Ayo.
Kalau kasrah berarti dia aslinya apa? Ada wawun, ada apa? Iya di situ ya Bang. Ada ya di situ dibuang, ya. Aslinya al-mudawi, gitu ya. Karena alif lamnya dibuang maka ianya dibuang. Aslinya kemudian diganti dengan kasratain. Jadi mudawi. Sama kayak kemarin apa? Ad-da'i. Jadinya apa? Da'in. Karena apa? Kalau lam alifnya dibuang, maka ianya ikut hilang juga. Jadi da'in. Sama kayak ini. Mudawi itu atau dia di film mudhari'nya. Ya kan ada ya kan? Dawa yudawi. Nah itu aslinya di situ. Kelihatan tuh. Berarti mudawi itu ada huruf ya yang dibuang. Kemudian diganti dengan kasratain. Win. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan alif lam. Kalau alif lamnya dihidupkan, ya kita berikan alif lam maka iya-nya baru hidup Mas ya. Al-mudawi. Begitu. Yang manqus lah ya. Kayak kemarin contohnya al-qadhi lah ya. Ad-da'i, ya al-asi, gitu. Al-hadi, semacam itu ya. Jadi rata-rata kalau yang mu'tal akhir ya man, isim fa'ilnya dia jadi isim manqus, ya. Kan dari nakis itu. Nakis isim fa'ilnya kalau manqus yang dinakiskan, yang dikurangi. Ya, yang dikurangi yang dibuang huruf ilatnya. Baik, sekarang kita baca contoh-contohnya. Naja, itu hasilnya. Naja artinya berbisik-bisik. Naja yunaji munajatan. Silakan. Naja yunaji munajatan. Nijatan munajat naji latu naji munajat. Kalau dalam bahasa Arab sering muncul ini najat ini wanada munajid, ya. Ya, katakanlah antum baca surat itu lah, ada yang di surat Al-Mujadilah itu ada. Ya, Al-Mujadilah di situ kalimat yatanajawna bil ismi wal udwan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wa tanajaw bil birri wat taqwa. Berbisik-bisik dalam perkara yang yang baik dan ketakwaan. Itu ada di sini ya dalam surat Al-Mujadilah. Baik, artinya berbisik-bisik. Sekarang kita masuk contoh yang berikutnya. Jaro, sama-sama berjalan. Jaro yujari, silakan. Jaro yujari mujarotan jiwaran. Jiroan ya, apa jiroan ya? Jiroan mujarin mujaron jari latu jari mujaron. Ya, isim maf'ul dengan isim zaman makan sama ya, sama itu. Mujaron sama. Baik, sama-sama berjalan. Karena jalannya berjalan. Jaro ya jadi itu berjalan. Kalau jaro artinya sudah beda. Sama-sama berjalan. Sekarang bada terang-terang, berterang-terangan. Bada yubadi, silakan. Bada yubadi mubadatan ya, bacanya mubadatan didaan mubadatan
Bisa lah ya, tasrif aja nanti. Mau nyari nama-nama untuk anak kita ya, yang sekiranya bagus, pantas, cari di sini. Ya, Contoh Ustaz. isim fa'il ya, bisa di isim fa'il ya. Mubadin ya, si anaknya namanya Mubadin, itu apa itu? Yang terang. Iya mas ini, kasih anak Mubadin ya. Belum kawin. Banyak Udin lah ya. Kasih nama bagus banyak Udin. Musyawir, muawin, bisa diapain? Muwafiq, muwafiq kan ada ya? Yang betul itu kan? Baik, setelah lagi Wan, balas sekarang. Memperdulikan. Bala yubali. Mubalatan. Bilaan. Mubalan. Bali. Latu bali. Mubalan. Latu bali. Jangan kau pedulikan, itu ya, latu besarnya itu. Latu bali. Jangan kau pedulikan. Abaikan maksudnya itu ya. Latu bali. Biarkan saja. Jangan kau pedulikan. Baik teman, mungkin cukup ya sampai saya nakis hasilnya. Kita baca ini. Salah sedikit. Berarti arti Bali itu apa? Bali tadi apa pedulikan ya? Atau itu bahasa Arab apa bahasa ini? Kalau serangan bahasa Arab itu ya peduli mas. Peduli. Iya kalau ada bahasa Arab lah ya. Kalau serangan, tapi kalau memang bahasa Hindu tidak lagi mungkin. Berarti Bali kita peduli pak ya? Saya mana mas? Selesainya Pak Edi? Gak bawa saya ketiga. Gak bawa Pak? Insya Allah. Ketinggalan di sana setiap hari. Oh gitu. Insya Allah. Kemarin kalau nggak salah mukadimah keberapa ya Pak? Ketiga ya? Tapi di atas nggak ada ya? Iya. Ada? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada berarti langsung aja ya. Yang ada aja lah. Langsung masuk ke bahasan selesai. Baik, berarti di masalah al-ula mas ya, masalah al-ula. Man yaqra? Saya baca nih. Mas Adi. Betul. Iqra. Al-mas'alatul ula. Ini apa ya? Kalau ula itu berarti dia muannas. Kalau awal mudakkar. Bedakan ya. Kalau al-awwalu itu mudakkar, kalau al-ula itu muannas. Ada belum? Ini ada alif maksurah, alif mungkar itu. Ya Mas. Itu menunjukkan dia muannas. Kenapa ya Pak? Kenapa dia ula bukan awal? Karena sebelumnya muannas, sifat dia. Masalah kan kata marbutohnya Pak ya. Kalau masalah yang pertama, yang namanya sifat itu kan harus menyesuaikan dari segi apa? Jenis dan bilangannya. Masalah muannas, maka sifatnya pun harus muannas. Tidak boleh kita baca al-mas'alatul awwal, itu keliru. Kalau awal itu mudzakkar. Cocoknya apa? Al-mas'alatul ula, mencocoknya yang sebelumnya. Karena masalah muannas, maka sifatnya pun harus muannas, yaitu ula.
gitu ya. Itulah bahasa Arab, harus sinkron dengan jenisnya, dengan jenis yang sebelumnya. Kalau yang disifati itu mudzakkar maka harus mudzakkar, yang disifati muannas maka dia juga harus muannas. Baik, ini pada pembahasannya itu lah. Di pembahasan naat nanti insyaallah. Silakan Mas Adi. Abdi Rob Kenapa dibaca abdi ya Pak? Kenapa dibaca kasrah? Abdi. Nah, satu mudhofin ya Pak. Makanya kalau kasrah itu paling gampang ya. Kalau mudhofin itu masuk kerja. Aja dah ya. Ma'rifatul abdi rabban. Lanjut Mas. Idza qila laka man rabbuka faqalu rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabbu jami'an wa rabba jami'al alamin alamina bi ni'matihi wa huwa ya, atau tahu itu tasrifannya itu, ada wazannya itu. Ada wawu di situ, berarti wazannya apa itu? Isim maf'ul Mas. Berarti bu. Nah, gitu kan maf'ulun, ma'budun kan gitu ya. Ma'budi, tapi ada yang di situ berarti kasrah ya. Wa huwa ma'budi. Laisa li ma'budun. Siwa Nah, barakallahu fiik. Jangan pelan-pelan ya. Wazan-wazannya dingin-dingin ya, Bang. Ya. Barakallahu fiikum. Sekarang beliau langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Berarti ya, Pak, nuskhah yang kita pakai ini beda dengan nuskhah yang lain. Makanya sebagian ulama ada yang menyebut usul salasah, ada yang salah satu usul. Kalau yang usul salasah ini apa lagi? Ya, yang usul salasah ini lebih simpel, lebih ringkas. Ada yang dipangkas. Tadi kan pokok di ketiga nggak ada di sini. Jelas ya? Lebih ringkas ini, berarti lebih simpel, ada yang dipangkas. Tapi kalau aku ingin baca salah satu usul yang dibalik tulisannya ya, salah satu usul itu yang komplit, yang lengkapnya, edisi terperincinya. Itu ada anak punya yang itu, yang di ada dua versi di sini. Ya, yang usul salah sama yang salah satu usul. Tapi intinya sama ya, intinya sama. Beda hanya ada yang ringkasnya, ada yang agak terperinci. Baik, insyaallah. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Di sini beliau akan membahas ya tentang perincian usul salasah ini. Yaitu apa? Ma'rifatul abdi rabbahu. Masalah pertama yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya atau wajib mengenal Rabbnya. Makrifat itu kan mengenal, mengetahui atau mengenal seorang hamba Rabbnya. Gimana dia akan beribadah kepadanya kalau dia nggak mengenal siapa Rabbnya? Tak kenal maka tak sayang, kan begitu Pak? Terus ketika mengenal Rabbnya, apakah hanya mengenal saja? Tidak, nanti kita lihat. Ya, jadi masalah yang pertama, kewajiban
membuat seorang hamba mengenal Rabbnya. Siapa dia Rabbnya? Beliau mengatakan di sini, idza qila laka. Jika ada yang bertanya kepadamu, Mas Denny, qila ini akar katanya Mas, fi'ilnya apa? Anda sudah tasrif ini. Qila itu aslinya apa? Fi'il madinya. Gila. Aslinya ayo Pak. Ini fi'il ajwab Mas. Aslinya ajwab. Kola. Qala yaqulu qawlan. Ya kan? Ajwab kan? Aslinya qala ya Pak. Atau saya ingat kan dulu pembahasan tasrif apa? Ajwab fa'ala yaqulu. Bab pertama itu mana? Qala dicontohkan di bab pertama. Qala. Kenapa jadi gila ya Pak? Kok jadi gila di situ? Ini juga kita juga udah belajar ini. Yang ini fi'il apa? Maklum. Ya enggak? Yang ini apa? Majhul. Udah belum nih? Udah belum? Udah ya Pak. Jadi kalau yang itu yang maklumnya fi'il mabni maklum Pak ya. Yang kalimatnya aktif itu loh, aktif berkata. Kalau yang kila kan yang dikatakan. Dikatakan yang pasif loh. Ini aktif ya. Ini yang pasif. Bedanya begitu. Nah, maksudnya gini Pak, cara membuat fi'il dari yang maklum ke majhul. Maksudnya enggak kayak doroba kan memukul. Kalau duriba dipukul duriba. Nah, gini. Aslinya juga di sini begitu. Aslinya kan apa namanya? Karena kola ya Pak. Aslinya kan kuila ya. Kuila gitu ya. Aslinya kan begini ya. Nah, cuman kan apa namanya? Kurang pas ya. Langsung saja. Jadi kan apa kan? Qaila ya. Jadi bilang dikatakanlah. Bahasa kita dikatakan. Dikatakan. Gimana ya kaidahnya? Duriba. Huruf yang pertama ditambah. Huruf sebelum terakhir di kasrah. Iya. Maksudnya kuila. Gimana ya Pak nih? Kok bisa jadi gila? Ayo, kaidahnya gimana? Ya kan? Kok bisa jadi gila? Gimana ceritanya nih? Aslinya kuila. Karena sebelumnya kasroh. Nah, sebelumnya enggak itu. Orang tepat jelas dengan kasar kurang tepat. Ingat, di sini ada pertukaran. Pertukaran apa? Harokat. Gini ya. Yang punya wawu dikasihkan ke yang sahih. Jika ada huruf ilal berharokat, iya, kasroh ya. Maka di sini dipindahkan ke yang sahih. Terus ini dikasih yang ke sini. Jadinya apa? Ki, itu kan ya. Nah kemudian karena semuanya dikasroh maka harokat yang pantas apa? Wawu atau ya? Iya. Jadi kila. Ya. Karena sebelumnya kasroh maka wawunya ini diganti dengan ya. Karena pasangannya kasroh dengan ya. Jadi kila. Ya. Itu majhulnya apa ya? Qila dikatakan. Atau sering baca di Al-Quran kan, wa idza qila lahum qalu, ya kan, seringnya. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Qila ini majhul dari qala ya. Kalimat
pasif yang pasif daripada qala. Nanti kalau kita artikan secara literal teman, begini artinya. Wa idza qila laka, jika dikatakan kepada, yang mungkin bahasa kasarnya gimana Pak? Bahasa bebasnya gimana? Jika kamu ditanya, gitu saya. Gitu aja deh. Jika kamu ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Mas Agus, man itu isim Mas? Istifham, isim mausul atau isim istifham? Nah, atau isim syarat? Istifham ya? Kenapa istifham Mas? Tanya. Karena pertanyaan. Barakallahu. Ya istifham yang ada. Karena man bisa isim mausul, bisa juga isim syarat. Di sini yang tepat apa? Istifham. Karena bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Abu Kesan, dhamir ka, rabbuka. Dhamir apa Mas? Dhamir yang bersama dengan isim, ya kan? Nanti dhamir mutasil ya. Mutasilnya apa Mas? Yang rofa, nasab atau jar? Nah, dhamir itu rofa. Ya, Nasab. Tinggal satu ini berarti. Jangan main tebak-tebakan ini. Bersama dengan isim berarti apa Pak? Domir cuma satu bersama isim. Domir jar mutasil. Karena kalau rofa nggak mungkin, kalau udah rofa nggak mungkin jar Mas. Kalau sudah nasab kan nggak mungkin jar. Kalau nasab kan berarti kan fathah. Kalau rofa itu dhamma. Berarti tinggal satu ya berarti jar. Ini jar ya, jar mutasil. Sebagai apa mudhaf? Mudhaf ilaih. Karena dia bersama dengan isim. Siapa Rabbmu? Nah, ini kan berarti pertanyaan ini kayak beliau itu ingin mengajari kayak anak kecil benar. Diajari akidah tauhid dari dasar. Bayangkan, jika kamu ditanya siapa Rabbmu, ini kan kita kayak ngajari anak kecil Mas ya, anak-anak TK gitulah ya, seperti itu. Bayangkan, metode ngajarnya itu dari dasar sekali. Dan kalimatnya sangat mudah dipahami. Fakul, maka kata beliau, maka jawablah, maka katakanlah. Kalau bisa kita maka jawablah, maka katakanlah. Fakul, fi'il apa itu Mas Wahyudi? Fi'il ada 3 Mas. Fi'il apa Mas? Kul, berarti fi'il apa? Kul, maka katakanlah, berarti kan perintah kan dari apa? Amr Mas. Amr ya. Kalau mudhari nggak ada tanda-tanda mudhari di situ. Nggak ada ya mudharaah, nggak ada alif, nggak ada ta, nggak ada nun ya. Dan secara makna dia perintah. Nanti dia fi'lan. Amr qala yaqulu qawlan qailun maqulun kul. Nah itu kul, maka katakanlah, maka jawablah gitu Mas. Kasih tahu ini jawabannya. Rabbi Allahul ladzi, Rabbku adalah Allah. Nah ini Rabbku adalah Allah. Alladzi yang, Rabbku adalah Allah yang Rabbani, yang memeliharaku. Warabba, dan dia juga memelihara, dan dia memelihara, maksudnya Allah ya, jami'al alamin, seluruh alam semesta, binikmatihi, dengan nikmatnya. Masya Allah. Kata beliau seorang lagi, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Bayangkan ya Pak, kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita tidak akan hidup di dunia ini. Ya, kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa bernafas ya dengan gratis seperti ini ya. Itu ya. Perhatikan di situ kalimat Rabbi Allah. Yang saya tanyakan di sini Abu Umar ya. Abu Umar, Rabbi itu iya apa mas? Iya apa itu namanya? Rabbu, Rabb, iya apa itu? Kayak kolamun, kolpen, kolami jadi kolpen ku kan gitu. Itu namanya iya apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang menunjukkan domir aku itu, domir ana. Kalau ada isim yang bersambung dengan domir ana, namanya domir apa itu? Domir yang bersambung dengan isim ya, domir apa mas? Domir? Domir yang bersambung dengan isim, ayo. Yang barusan kayak besar. Jer mas, coba ditasrif. Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna, Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbi. Nah ketemu kan bener aneh itu. Ya, itu namanya yang mutakallim, yaitu domir apa? Ana. Kalau Rabbi berarti Robku. Kalau Rabbuna Rob kami. Ingat-ingat ya Pak. Ya, kayak sama kayak tadi sama. Ya. Ini pokoknya kalau bersama dengan isim itu jadinya ya mutakallim ya. Domir kalau bersama dengan isim jadinya ya. Robku adalah Allah. Yang alladzi, Mas Alif isim mas. Ya udah kita udah belajar ya. Nah isim mausul. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai. Kalian harus tahu ya. Hasilnya udah ngerti ya. Mufrad musanna jamak. Coba diulangi Mas Alif tasrif alladzi. Alladzi, alladani, alladina. Yang muannas allati, allatani. Ya allai atau allati bisa dua ya untuk yang muannas. Baik. Jadi untuk nama Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir mudzakkar ya Pak. Enggak boleh muannas ya, ingat. Semua yang terkait dhamir menunjukkan kembali kepada Allah, entah itu isim mausul, entah itu dhamir, semuanya menggunakan dhamir mudzakkar. Rabb adalah Allah yang Rabbani. Masih ingat gak ini mungkin? Kita merujaah lagi. Rabbani. Ada di sini Rabbani itu isim atau fi'il itu? Mas Romli. Rabbani yang memeliharaku. Itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'iliyah mas? Rabbani. Yang kalau Allah ini kan yang mas ya, yang dia memeliharaku. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Pertanyaan saya. Antum tinggal pilih saja. Fi'liyah asal dari Rabba yurabbi. Kita ada tasrif mas ya. Rabba yurabbi tarbiyatan murabbin murabban Rabbi la turabbi murabban. Sulasi mazid bab yang pertama. Betul ya Bu Umar ya? Sudah kan ini? Aduh, hadir kan kemarin? Sudah. Di sulasi mazid bab yang pertama Pak ya? Kan kita baru bab kedua Pak, yang fa'ala yang panjang Pak. Yang fa'ala ini baru bab kedua. Barusan kemarin yang bab pertama. Yang fa'ala nah, yang sulasi mazid tambah satu huruf.
yang fa'ala wazannya robba, gitu ya. Nah, ini tambahan ini Pak. Nah, gitu ya. Nah, ini fi'il jumlah fi'liyah yang di belakang. Siapa namanya Mas? Atau? Bupati. Nah, bupati. Atau robbani kan tadi apa? Jumlah fi'liyah. Pertanyaan saya Mas, jumlah yang jatuh setelah isim mausul apa namanya? Dulu sudah pernah kan ya? Sudah saya jelasin. Apa namanya itu? Ada jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Gak apa ya, kita detailkan sedikit gak apa ya. Nanti kalau udah berarti udah gak usah kayak gini lagi, langsung memahami aja. Terjemahkan memahami sudah, gak usah ngerok. Kalau udah pintar tapi ya. Kalau dasarnya harus ditekan dulu, detailkan dulu. Apa namanya? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Ada yang nyatet nggak kemarin? Masa gak ada yang nyatet? Pembahasan isim mausul ya Pak, coba cek. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul apa namanya? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Di buku malah ada kayaknya. Di bukunya, di catatan itu ada. Di catatannya ada. Gimana Bupati? Ketemu? Coba cek ya. Kalau tidak ketemu dilihat loh. Gak ada diatur ya? Oh ya gak ada, gak mau nih. Namanya silah mausul. Tapi ada yang nyatet gak? Rasulullah sampaikan waktu itu. Namanya silah mausul. Jadi isim mausul ya Pak, itu gak bisa berdiri sendiri kan? Gak bisa berdiri sendirinya. Dia harus ada jumlah yang jatuh setelahnya. Namanya silah mausul. Shad lam tak marbutah. Silah mausul. Kalau bahasa Indonesia ya silah juga dia tuh silah mausul. Berarti gak ada yang nyatet itu waktu itu, Mas? Gak ada? Kelewat ya. Oh kelewat kayaknya bukunya tidak ganti-ganti bukunya ini. Bukunya diganti kayaknya. Ana jelasin waktu itu. Maksudnya tak mana? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul namanya silah mausul. Baik. Lanjut ya. Robbani ya jumlah pilihan. Dia yang memeliharaku. Nah di sini pertanyaannya. Jadi Abu Mas Abi ya berarti balik lagi Mas Abi. Robbani. Ini fi'il madhi kan Mas ya? Betul ya? Madhi. Pertanyaan saya, ya di sini dhamir apa Mas? Robbani. Ada ni-nya di situ, ada nem-nya ya. Ini ya, ini dhamir apa Mas? Dia yang memeliharaku. Dhamir yang bersambung dengan fi'il.
Berarti cuma ada dua kemungkinan, dhamir rafa muttasil atau dhamir nasab muttasil. Atau pilih di sini. Rafa, baik. Mas Denny, betul nggak Mas? Saya nasab. Nasab. Berarti cuma dua kan opsinya? Kalau nggak rafa nasab. Antum Mas yang menentukan berarti. Jurinya itu. Rofa saya Ustaz. Rafa, tadi itu bela Mas Adi ya, mempertahankan argumennya. Bukan bela ya Ustaz, yakin. Terus alasannya apa? Alasannya. Baik, alasannya sekarang saya tanya. Kenapa dibilang rofa di sini? Coba kalau antum artikan rofa, artinya gimana Mas? Nasab Ustaz. Artinya saya memelihara tadi rusak, artinya rusak. Ya kalau diartikan rofa, saya yang memelihara. Kan artinya sudah saya terjemahkan tadi. Dia Allah yang memeliharaku. Berarti apa Mas? Nasab Pak. Dari arti itu sudah beda. Sebagai objek kan di sini. Nah, berarti apa dhamir nasab muttasil. Sebagai apa objek maf'ul bih. Coba kalau nggak percaya tentang tasawuf. Rabbahuma, Rabbaha, Rabbahuma, Rabbahunna, Rabbaka, Rabbakuma, Rabbakum, Rabbaki, Rabbakuma, Rabbakunna, Rabbani, Rabbana atina, ya kan? Tapi bukan itu di sini fi'il kan ya. Kalau yang Rabbana itu isim itu. Baik, Abu Gesan. Kalau nunnya sebagai bagaimana? Namanya nun apa itu? Nun di situ. Itu nun tambahan ya. Namanya nun apa? Nah, asal nun wiqayah untuk menjaga agar fi'il tidak di kasroh. Kan haram di kasroh ya. Makanya nun itu fungsinya mencegah, menghalangi agar tidak di kasroh. Nanti kalau nggak ada nunnya, jadinya isim Mas, Robbi nanti begitu, ya nggak? Ya jadi Robbi, apa bedanya dengan isim nanti? Yang pertama tadi, yang Robbi yang pertama tadi, ya. Nah, itu tujuannya membedakan antara isim dengan fi'il ya kawan. Dan untuk menghalangi agar fi'il tidak dikasroh. Itu fungsi nun wiqayah. Ingat-ingat ya, namanya nun wiqayah. Warabba, dan dia Allah memelihara. Coba nih, masih Wahyudi nih. Nanti kita sebelah sedikit i'rab fi'il Mas ya. I'rab fi'il Mas sudah ingat nggak? Ingat ya? Insyaallah sambil merajaah. Rabba itu fi'il madhi kan Mas ya? Betul ya? Insyaallah. I'rabnya Mas? Rabba. Panjang ya? Rabba. I'rab fi'il madhi Mas. Fi'il madhi i'rabnya apa? Kalau fi'il madhi mudah insyaallah. Fi'il mabni itu mabni ala apa? Di sini mabni ala Fathah. Tandanya apa di situ? Di sini fathahnya muqaddar apa fathahnya nampak di sini? Nampak. Hah? Kan ada itu Pak. Ada huruf alif di situ. Berarti Pak Muqaddar. muqaddar. Fathahnya muqaddar ya di sini. Karena dia muqtal akhir. Robban gitu. Panjang. Ya, jadi mabninya fathah dengan fathah muqaddarah di atas alif. Tersembunyi di sini tidak kelihatan. Dia memelihara seluruh alam semesta. Jami'an, jami'an sebagai objek ya. Seluruh dibaca fathah. Jami'an, tidak boleh u. Karena sebagai objek dari Rabbah. Dia Allah memelihara seluruh. Jami'an dengan seluruh segenap alamin, alam semesta.
semesta. Jangan langsung baca alim ya. Nanti kalau baca alim beda artinya. Orang yang alim nanti. Tapi alam. Alam itu loh, alam semesta. Alamina. Pakai apa di sini? Pakai ya dan nun. Berarti apa ini? Jamak mudzakkar salim. Ingat ya. Tapi di sini kok nggak berakal mas? Alam kan berakal kan? Tidak berakal ya. Kenapa bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Karena ya dari sana jika ada jamak mudzakkar, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat, dia tidak berakal, tapi kok dalam bahasa Arab dijadikan jamak mudzakkar salim. Apa namanya dulu? Jamak mudzakkar mulhaq. Ya, ingat nggak? Ingat kalau ya, insyaallah. Binikmatihi, dengan nikmatnya. Jadi apa? Sedikit jelasin ya. Jadi kemudian satu lagi tambahan selain wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku. Ma'bud itu kan rasanya maf'ulun ya. Seharusnya antum walaupun tidak ada harapannya antum bisa baca itu. Kita ada tasrif abida atau abada ya'budu, abdan, abidun, ma'budun. Nah, ini ma'bud. Abida ya'budu ibadatan, ya bisa masdarnya abidun ma'budun. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Yang disembah maksudnya yang sesembahan mas ya. Dia adalah sesembahanku. Ya dia mutakallim. Takdirnya apa dhamir? Ana. Ya sesembahanku. Laisa li ma'bud, tidak ada sesembahan bagiku. Ya tidak ada sesembahan bagiku siwa selain dia itu Allah. Tidak ada sesembahanku selainnya. Tidak ada sesembahan bagiku selain Allahu, kembali kepada Allah ya. Siwahu maksudnya Allah, kembali kepada Allah. Ya, tidak ada sesembahanku selain tidak ada sesembahanku. Dialah adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku melainkan Dia, yaitu Allah. Coba tuh pahami di sini, tapi baik-baik kalimatnya ya. Setelah beliau menjelaskan bahwa Rabbku itu adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Apakah cukup seseorang meyakini Allah yang memelihara? Artinya hanya terbatas pada tauhid rububiyah saja, Pak? Tidak cukup, Pak ya. Pengakuan ini belum dikatakan dia mentauhidkan Allah. Kalau hanya mengakui Allah yang memelihara alam semesta, Allah yang memeliharaku, menciptakanku, tidak cukup. Makanya beliau di sini mengatakan wa huwa ma'budi. Maka karena Dia yang memelihara alam semesta, karena Dialah Allah yang memelihara aku, maka Dialah yang berhak untuk disembah. Begitu ya namanya. Paham maksudnya? Karena Dia yang telah memeliharaku, karena Dialah yang memelihara seluruh alam semesta, maka Dia pula yang patut untuk disembah. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya Allah. Di sini beliau menggabungkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya konsekuensi, kelaziman ketika orang mengakui Allah sang yang menciptakan, yang memelihara alam semesta, berarti apa? Kelazimannya, konsekuensinya dia harus menyembah hanya kepada Allah. Itu maunya. Paham ya maksudnya? Nah, itu maksudnya. Jadi artinya ketika seseorang menetapkan tauhid rububiyah, maka dia wajib menetapkan uluhiyah. Jadi harus ini apa namanya? Jangan kontradiksi itu. Dia meyakini Allah yang memelihara, yang mengatur alam semesta, tapi kok ibadah diberikan kepada kuburan, mintanya kepada kuburan,
mintanya kepada selain Allah. Ini kan cara berpikirnya kontradiksi. Akalnya nggak dipakai, Pak ya, seperti itu. Makanya dulu saya memahamkan, kalau dia Allah yang memelihara seluruh alam semesta, maka dia pula yang berhak untuk disembah. Dialah sesembahan satu-satunya. Itu sebuah konsekuensi kelaziman. Ya, makanya kaidahnya menetapkan tauhid rububiyah, mengharuskan menetapkan tauhid apa? Uluhiyah. Itu suatu keharusan, kelaziman. Jangan kayak orang-orang musyrikin zaman dulu. Mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa beri rezeki pada kalian? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi kenapa ibadah diberikan kepada Latta, Uzza, Hubal, pohon, bintang, matahari? Ini kontradiksi. Seharusnya kalau dia meyakini Allah sang pencipta, mengatur alam semesta, yang memelihara alam semesta, berarti mengharuskan dia yang hebat seperti itu, pemilik alam semesta, dialah yang patut untuk disembah. Itulah ya yang menjadikan permusuhan antara Nabi dengan kaumnya. Masalah ini bukan masalah tauhid rububiyah ya. Rububiyah mereka tahu, meyakini, mengakui Allah, tapi ternyata amaliyah ibadahnya itu justru diberikan kepada selain Allah. Ini yang menjadi permusuhan antara Nabi dan Rasul, perpecahan antara Nabi dan kaumnya. Paham memang? Ini ya, jadi dia di sini tak sebatas menjelaskan sisi rububiyahnya saja Pak ya, tapi apa? Langsung wa huwa ma'budi, maka dia Allah yang berhak untuk disembah. Maka dia Allah sesembahanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia Allah. Langsung diberikan konsekuensi daripada menetapkan tauhid rububiyah, wajib kelazimannya dia juga harus menetapkan tauhid uluhiyah. Paham Umar ya? Ini Masya Allah kedalaman beliau dalam menjelaskan. Kalau anda memahami kalimat yang simpel, tapi Masya Allah luar biasa. Kelihatannya simpel ya, kelihatannya ya gini aja, cuma kalau memahami, Masya Allah, ini ada maksud-maksudnya ya Pak. Ada maksud-maksud tertentu sama beliau. Yaitu biar orang itu paham kalau kita sudah menetapkan rububiyah, maka wajib menetapkan ibadah harus diberikan kepada siapa? Allah. Gak boleh minta kepada selain Allah, gitu loh. Karena pasti ada kaum muslimin seperti ini Pak ya. Dia ngakui seperti akhirnya orang-orang musyrikin tahu dari sisi rububiyah. Namun faktanya ibadah diberikan kepada selain Allah. Anda bisa bayangkan ya Pak, orang yang meninggal, orang yang sudah wafat Mas ya, itu kan dia gak bisa menolong dirinya sendiri. Mandi saja kita yang memandikan. Orang yang masih hidup Mas ya, kita urusi jenazah, kita mandikan, kita kafani, kita antarkan ke kuburannya. Kok lantas diminta itu gimana ceritanya? Kan otaknya kembali. Ya Mas ya, kok diminta-mintai doa di situ sampai nangis-nangis gimana ceritanya? Orang dia untuk ngurusi diri sendiri dia nggak bisa. Cuma mereka butuh dengan doa-doa kita yang masih hidup. Gitu ya. Itu sisi ya cacatnya dalam berpikir. Apa? Logikanya kalau dia mampu memberikan hajat dan seterusnya ngapain? Dia mandi sendiri lah, nggak usah dimandiin. Dia mengkafani sendiri karena dia nggak bisa apa-apa ya, udah nggak punya ruhnya udah dicabut nyawanya, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Allah tantang gitu dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran ditantang dalam surat Fatir kalau nggak salah ya. Ya, walladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna min qitmir. Orang yang kalian seru, yang kalian sembah dari selain Allah, yang kalian mintai doa itu dari selain Allah, itu tidak memiliki sedikit pun dari qitmir. Itu kalau bahasa ininya kulit ari Pak. Kulit yang paling tipis. Kulit ari ya, tipis ya, yang paling tipis. Yang ketika aku makan kurma itu ada tipisnya itu Pak. Bijinya itu ya, atau bukan bijinya itu, ada putih-putih loh, selaput putih, dan kayak gitu loh, tipis.
Mereka nggak bisa berkuasa atau nggak bisa menciptakan itu tadi kulit ari. Tidak ada kuasa untuk menciptakan kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'a. Kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, mayat-mayat yang sudah meninggal atau siapa dari selain Allah, la yasma'u du'a, mereka tidak bakal mendengar doa kalian. Walau sami'u, jelaskan lagi, seandainya dia mendengar, taruhlah dia bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian. Bayangkan sampai sedetail itu dijelasin. Mereka nggak punya kuasa menciptakan kulit ari. Kalau kalian mau berdoa kepada mereka, mereka nggak bakal dengar doa kalian. Kalian mau nangis, mau musab-musab di situ, mau tidur di kuburan pun nggak bakal dia tahu. Dia nggak tahu, sudah beda alam, ya Pak ya. Seandainya dia dengar pun, dia nggak bakal mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Itu kerugian di dunia, Pak. Dan kan Allah tidak sampai situ. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tapi nanti kalian di hari kiamat, kalian telah kufur karena perbuatan syirik kalian. Bayangkan, ngeri ya? Di dunia sudah rugi, di akhirat kufur karena perbuatan syirik. Bayangkan, dipahamkan secara detail seperti itu, masih nggak paham. Masih alasannya, tapi kan dia orang soleh, punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dia itu begini, dia orang hebat, dia orang wali. Apapun alasannya nggak bisa diterima. Al-Quran jelas, ya Mas ya. Baik teman, mungkin satu aja ya. Cukup Mas ya. Sampai sini dulu. Bisa kalau kita baca dalil lagi. Ada dalil yang Nabi baca. Baik Tuhan, mungkin sampai sini. Semoga bermanfaat ya. Gimana nih Rob? Mau diartikan saja, mau tetap ditanya nih. Merojaan itu apa namanya, tentang fil-filnya kayak gini, kayak tadi. Apa diterjemahkan, diartikan saja. Nanti aku belum kalau pelajarannya ya. Pertanyakan Ustaz. Tetap gak apa ya, sambil merojaan lah. Kayak fil, damir itu Pak ya. Dan ini lagi Pak, itu udah mau masuk nahwu loh ini. Kita lagi udah masuk nahwu, pembahasan nahwu dah. Ini jadi mungkin ini harus tetap kita tanyakan. Ya sabar aja Pak. Nanti udah pinter semua, insya Allah nggak perlu itu nggak tanya lagi. Saya terjemahkan tadi. Baik, begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.